Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Kusumawati dengan NIM 213064175 dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan wakaf di negara Muslim, yaitu negara Malaysia. Malaysia tidak lepas dari peran Majelis Agama Islam Negeri sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah, agama, dan rumah anak yatim. Dalam perjalanannya, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menunjuk Property Development Coordinating Wakaf atau Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf untuk membantu Majelis Agama Islam Negeri dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional. Effendi et al. Pada tahun 2010. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Jauhar atau Jabatan Wakaf Zakat dan Haji pada tahun 2004. Jauhar bertugas dalam membantu Majelis Agama Islam Negeri dalam administrasi wakaf. Pada tahun 2008, dibentuk kembali sebuah lembaga pengelolaan wakaf di bawah Jauhar, yaitu Yayasan Wakaf Malaysia atau YWM, yang bertugas membantu Majelis Agama Islam Negeri dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor-sektor yang komersial sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan. Selanjutnya, secara kelembagaan pengelolaan wakaf di Malaysia diamanahkan kepada Majelis Agama Negara Islam Negeri di setiap negara-negara bagian dan bertanggung jawab kepada Sultan. Untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, Majelis Agama Negeri Islam di setiap negara bagian berkoordinasi dengan Jauhar. Di bawah kendali Jauhar terdapat YWM yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selanjutnya, diwakil Dewan Pengawas adalah Ketua Pengarah Jauhar. Anggota lainnya adalah perwakilan dari Majelis Agama Islam Negeri, masing-masing dari bagian perwakilan dari Kementerian Keuangan serta akademisi. Pengelolaan wakaf di negara bagian yang ada di Malaysia memiliki corak yang beragam. Beberapa negara bagian ada yang menjadikan Majelis Agama Islam Negeri sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah adalah Selangor, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya, Yakob dan Hisam Yakob, tahun 2013. Pada beberapa negara bagian, ada yang sudah membuat lembaga khusus di bawah Majelis Agama Islam Negeri untuk alokasi wakaf. Di Selangor, ada Peradaban Wakaf Selangor yang dibentuk pada tahun 2009. Tujuannya adalah agar wakaf juga berkembang seperti halnya zakat. Selain daripada itu, di Negeri Sembilan ada perdagangan wakaf seperti Negeri Sembilan. Di Sabah dan Kedah, pengelolaan wakaf berada di Baitul Mal Negeri Sabah dan Tabung Baitul Mal Kedah. Selain daripada itu, pengelolaan wakaf masih berada di bawah pengawasan Majelis Agama Islam Negeri seperti di Johor dan Kelantan. Peruntukan wakaf di Malaysia disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah, dan pesantren. Ada juga yang disalurkan untuk sektor sosial seperti untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pembangunan fasilitas kesehatan. Selain itu, disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktivitas ekonomi semacam toko dan ruko, serta pengembangan sektor pertanian, semisal lahan perkebunan, pertanian, dan bendungan. Terakhir adalah untuk sektor keagamaan atau spiritual, seperti pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid, serta pembelian lahan untuk kuburan. Rahman 2009. Adapun tantangan perkembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal, yaitu regulasi, kesadaran sosial, perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf.
Yang pertama itu regulasi mengenai wakaf belum bisa mengakomodasi semua permasalahan wakaf. Misalnya, jika terdapat permasalahan mengenai agama atau syariah, justru pengadilan sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah. Sehingga banyak permasalahan syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil. Yakob dan Hisam Yakob tahun 2013. Yang kedua, kesadaran sosial yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf, karena masih terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf, seperti penjualan lahan wakaf oleh anak-anak dari wakif setelah orang tua mereka meninggal atau orang yang mewakafkan hartanya. Dan yang ketiga, ada perbedaan administrasi, yaitu bahwa Majelis Agama Islam Negeri adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian perkembangan lahan wakaf dibantu oleh Jauhar. Proyek pembangunan lahan wakaf harus mendapatkan izin dari Majelis Agama Islam Negeri dan Jauhar. Selain Jauhar bertindak sebagai koordinator, ia juga bertindak seperti mediator antara Majelis Agama Islam Negeri dengan pihak yang ingin mengembangkan lahan wakaf. Terakhir adalah komersialisasi lahan wakaf yang ditinggalkan, di mana sejarah wakaf pada masa lalu mampu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Mungkin itu saja di video saya kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.